Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Nah, sampai ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada hari ini masih seputar bonsai, kita masih cerita-cerita terkait bonsai. Nah, hari ini saya berada di rumah di kediaman salah satu kawan, salah satu penggemar, penghobi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat cukup lengkap gitu. Di beliau tidak hanya hobi, tidak hanya pandai membeli, tapi juga membudidayakan. Nanti kita akan coba keliling-keliling. Nah, kita sapa saja terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Eben. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak Eben? Kabar baik. Nah, inilah beliau, Pak Eben Lingga. Kalau untuk Pekanbaru, untuk Riau, kayaknya hampir semua sudah pada kenal lah, karena beliau juga aktif di PPBI, kemudian juga mengikuti beberapa event-event kontes, lomba, dan lain-lain. Nah, sekarang Pak Eben nih kalau nengok koleksi sebanyak ini, Pak Eben kira-kira hafal nggak Pak berapa jumlah semuanya? Wah, saya nggak tahu. Nah, itu yang susah memang. Setiap saya tanya selalu penghobi, dia pasti nggak tahu berapa batang sih sebenarnya kan gitu ya. Tapi kalau hilang 1-2 Bapak tahu nggak nih? Tahu. Wah, Karena tempatnya kan pasti kosong ya. Iya, enggak. Kalau misalnya ini dicabut terus ditaruh orang yang lain di sana gitu, tapi tahu. Tahu. Nah, kalau itu tahu ya. Tahu. Kalau jumlah nggak tahu, tapi kalau punya kita hilang satu aja, pasti kita langsung tahu. Tahu. Oke. Nah, sekarang dari tahun berapa, Pak? Hobi bonsai Saya ini, Pak? nih dari tahun 2014, Pak. 2014. Ya. Dan kalau saya lihat nih di rumah Pak Eben kan cukup lengkap ini, Pak ya. Ya. Bahkan ada beberapa koleksi yang mungkin agak jarang dimiliki oleh beberapa pebonsai, tapi Bapak malah punya. Misalnya seperti saya lihat ada loa, kemudian ada jenis apa lagi nih Pak yang kira-kira agak jarang ada kita pelihara ini Pak? Loa, bunut Ya, merah, ya. bunut pucuk merah itu ya Pak? Ya, habis itu waru. Iya. Tapi waru ini juga lagi naik-naiknya sekarang nih Pak? Iya, waru itu memang tanamannya cepat Ya. keluar, ya kan? Habis itu Ini jadi, Bapak bilang cepat itu Bapak udah buktikan atau gimana? Udah. Nah, sahabat Ikhwanul nanti kita lihat. Jadi nggak asal ngomong cepat, Ya. tapi nanti kita lihat koleksi beliau yang hasil produksi sendiri, kira-kira begitu. ya. Terus kalau saya boleh tahu nih Pak Eben, dari semua jenis ini, Bapak kan punya semua, ada Arabica. Arabica ini kan termasuk jarang juga kita pelihara di sini ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang Bapak yang paling suka atau yang kayaknya gimana gitu setiap ngelihat jenis itu tuh masih di mana Pak? Yang itu bunut pucuk merah. Bunut malah. Malah Bunut. Sebab bunut pucuk merah itu karakter batangnya itu memang betul-betul bagus, ya kan? Cukup tua. Habis itu kalau dia habis pruning, Nah, dia muncul daun muncul baru merah itu muncul wah, merah. iya bukan. Berarti Itu yang kita tunggu-tunggu. Berarti besok saya rawat lagi bunut saya. Iya. Nah, padahal kalau di sini kan masih anting putri, Pak. Gimana Bapak ngelihat anting? Anting bagus juga. Bagus juga. Cuman kan kita di samping anting putri perlu juga kita kembangkan bahan-bahan lain yang Oh bisa iya. dibonsai. Indonesia ini kan negara yang paling banyak tanamannya benar. yang bisa kan. Nah, makanya kemarin saya pernah juga Pak mengulas masalah loa itu kan. Orang bilang istilah di perbonsaian nggak ada lo nggak rame katanya kan itu. Tapi kalau saya lihat koleksinya Pak Eben ini loa udah loa kelas semua, bukan di bawah lagi, tapi udah jadi, udah matang, tinggal angkat ke kontes aja kayak ini kan gitu. Nah, sekarang loa ini sebenarnya kan banyak di kita di Sumatera ini Pak, atau gimana Pak? Banyak Pak. Nah, saya pelihara loa ini salah satunya ya untuk supaya teman-teman yang datang ke rumah mulai berpikir untuk membudidayakan loa dan membonsai loa. Iya. Nah, karena sekarang ini yang paling banyak itu kan datang dari Jawa Pak. Oke. Nah, sementara kita di sini yang rame, raw materialnya kita tapi jarang nggak peduli perhatiin gitu ya. ya. Makanya saya bilang padahal loa ini kalau saya kecil-kecil dulu hampir di Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu di pinggir-pinggir sungai kan banyak sekali loa itu. Sekarang tuh saya lihat tuh di kebun-kebun sawit itu banyak tuh, tepi-tepi pare kebun sawit banyak. Tapi mungkin kita nggak peduli dengan itu ya. Tahunya orang Riau ini main beli aja kan gitu ya. Karena kita kan masih terobsesi dengan anting putri. Oh benar. Kimeng, gitu kan. Ya bagus juga sih Iya. sebenarnya. Tapi
alangkah baiknya kalau memang ada prospek ekonominya kan kita kembangkan yang lain gitu. Oke. Itu aja Pak. Sejauh ini Pak Eben lomba udah kontes-kontes ini udah kemana aja Pak? Saya agak jarang juga Oh jarang juga Pak ya. Adalah 2-3 kali ya. Mm-mm. 2-3 kali lah itu. Nah ini kalau saya lihat ada satu ini Pak, Pamnas Bonsai Lubuk Linggau, Itu ikut baru Best kemarin. Ten Prospek. Ya, Loa. Oh Loa itu ya Pak ya? Berarti yang Loa yang mana itu Pak? Yang di sana Pak. Oh yang di sana, ntar kita lihat Pak ya. Nah. Nanti kita sambil jalan Pak. Iya. Nah kemudian ada satu lagi juga Ini silaturahmi. Oh silaturahmi ya, Jemur Bonsai ya. Ini yang PPBI ya Pak ya? Ya, yang Pekanbaru. Oke, nah ini yang Best Ten Prospek ini untuk yang Lubuk di Linggau. Linggau kemarin ya Pak ya? Ya. Dan itu Pamnas ya? Pamnas. Pak. Dan itu Loa ya Pak ya? Loa. Oke, nanti kita izin Pak, kita lihat Loanya Pak. Boleh Pak. Baik, sahabat Ikhwanul, barangkali kita bisa jalan-jalan sambil ngeliat-ngeliat koleksi dari seorang penghobi, seorang pembonsai juga kalau saya bilang, karena kalau penghobi belum tentu pembonsai. Penghobi dia suka beli, dia suka lihat, dia punya banyak, mungkin sudah bisa dibilang penghobi. Tapi kalau pembonsai saya lihat beliau ini memang megang langsung, ngikut arahkan, menstek, menanam, mencangkok. Nah saya bilang ini udah beda ini kelasnya ini. Ayo kita lihat, kita jalan-jalan keliling. Best Ten tadi yang mana Pak? Yang ini. Oh ini ya? Ini lagi ada ini apa? Oh. Lagi program akarnya. Dikit lagi. Ini yang Best Ten di kelas prospek ya Pak ya? Iya, prospek. Yang di Lubuk Linggau Pamnas ya Pak ya? Iya, Pak. Waduh, ini kalau kelihat memang kalau batang udah jelas ngepennya, kemudian cabang, dahan semua udah keluarin semua nih Pak. Ya, Kayaknya kalau tahapan udah jalan sampai ke anak cabang kan, tinggal perantingan aja. tinggal perantingan rapat, harusnya udah bisa ke Pratama beliau ini nih. Iya, sama Yang akar depannya lah, Pak ya? Sedikit lagi. Oh akar masih ya Pak ya? Ada. Oh. Loh, kalau yang ini gimana Pak? Ini memang ngeri-ngeri semua koleksi Pak Eben ini. Belum pernah ikut kontes Pak. Ah. Ah, Ini apa gini Pak? Kalau kelebihan atau kekurangan dengan yang itu apa Pak? ya sama aja sih. Sebenarnya sama. Iya, sama aja. Akarnya juga nih bagus Pak. Ini Lebih lagi bagus ini kali ya? Iya, kita lagi program akarnya buat percabangan akarnya. Heeh. Tapi kalau Bapak milih yang mana Pak? Yang sana apa yang sini? Oh, yang sini. Yang ini ya? Oh, ini. Karena Tapi ini mungkin besar. karena ini besar, ya. kalau mau bawa kontes jauh lumayan juga beratnya ya Pak ya. Makanya mungkin yang dibawa yang kecil baru ya. Nah, Oke. kalau ini kan sosok pohonnya tuh memang kayak di alam Pak, udah ada. Iya emang Kayak benar. nggak diatur ya kan. Iya, dan udah jelas dahan kiri kanan rantingnya, kemudian mahkota juga posisi udah jelas sekali nih Pak ya. Iya. Ini tinggal nunggu juga lagi nih. Kaki-kaki juga udah, oh iya jauh lebih bagus ini sih Pak. Iya. Oke, kita jalan lagi Pak Eben. Iya. Nah. Ini Pak nih, ini kan kita potong-potong nih. Kalau Uh-uh. besar sayang kan dipotong kan. Tapi kalau kita nggak potong dari tanaman utamanya, Heeh. tanaman utama itu kan jadi jelek. Nah, jadi kita Ini- sebelum kita potong, kita Loa cari- juga ini Pak? Enggak, Oh ini kimeng kimeng nih. Oh kimeng, tapi Bapak dari kimeng besar, Iya, potong, potong, cangkok, cangkok, potong, tanam Pak. sekarang jadi lagi ya? Jadi dia. Nah itu Jadi dia kalau ya ini. kita Jadi kreatif, Uh-uh. dari satu batang itu bisa jadi beberapa batang. dan intinya tidak harus beli semua, tidak harus beli kan gitu. Tidak harus beli Pak. Sebanyak ini koleksi harusnya udah bisa kita ternakkan gini Pak ya. Iya, Nah ini antingnya Pak ya. iya anting. Wah, ini lohansung. Waduh, Ini lo hancur Pak. ini masih terhitung bonsai atau sudah taman jatuh kalau Taman segede ini, gini? Pak. Taman ya. Ya, taman. Oke. Nah, kalau ini kimeng juga ini Pak ya. Kimeng, ini juga dari cangkokan batang utama. Oh, ini dari Jadi ada kita beli bahan besar. besar, habis itu kita harus bentuk ulang. Makanya sebelum dipotong kita cangkok. Ini induknya yang mana Pak? Induknya yang ini. Oh, berarti yang ini Bapak ambil potongan hasil cangkokan dari induknya. Dari induknya. Induknya yang Ini. Oh, berarti tadinya posisi di mana itu Pak? Sini. Posisi di situ. Iya. Kita cangkok sambil bentuk yang tanaman utamanya supaya menjadi lebih bagus lagi, lebih proporsi lagi. Sebelum kita potong, kita cangkok. Nggak sayang Pak Ben? Oh enggak lah. Cuma satu batang kan jadi satu pokok kan jadi dua. Udah jadi dua ya. Iya, jadi tiga sama Tapi yang sana. kalau yang ini programnya ke depan maksudnya gimana ini Pak Ben?
Ini lagi buat anak-anak cabangnya. Akarnya sih udah. Kalau kaki akar udah bagus sekali. Ya tinggal atas saja. Oh. Ini satu anak cabang, ini perlu anak cabang. Jadi memotong tadi Pak Eben cangkok itu maksudnya memperbaiki ini induk atau memang ingin satu batang jadi dua jadi enggak, tiga gitu? memperbaiki induk. Memperbaiki kan? Enggak, Berarti tujuan utama tetap memperbaiki ya. Tapi perkara dia jadi dua jadi tiga itu bonus lah gitu ya Pak ya. Oke. Nah ini apa nih Pak Ben? Ini kimeng. Uh-huh. Ya kita cangkok-cangkok. Habis itu kita gabung nih, gabungan. Oh ini digabung sendiri. Ya, berarti yang batang utama di dalam ini Pak. Di dalam ada batang utama. Ada. Tapi jadi terus ada satu batang karena dia berserak-serak. Ya. Ya kan? Kita cangkok cabang-cabangnya yang besar-besar kita gabung. Oke. Dengan batang utamanya. Ini kalau ini bisa berapa lama nih kira-kira Pak Ben? Ini udah 3 tahun nih. Yang batang induk. Batang induk sama penggabungannya semua lah. Oh, tapi berarti yang kecil-kecil ini tambahan ya Pak ya? Tambahan nih baru. Oke. Untuk nempel yang masih kosong-kosong di atas. Berarti mau 1-2 tahun lagi nih Pak? 1-2 tahun lagi. 1-2 tahun lagi ya. Oke, ini masih kimeng Pak? Ini kimeng juga Pak. Ini gitu juga jalan ceritanya. Ya kan? Ini jalan ceritanya ini satu batang utama kita cangkok. Hasil cangkokan tempel di sini. Ini juga kita cangkok. Ini sebagian ada ke sana kemarin. Oh, sebagian pindah ke situ, iya. sebagian ke sini. Nah, inilah hasilnya kira-kira jadi ya beberapa, tapi sambil dilihat-lihat mana yang kurang barangkali gitu ya Pak ya? Iya, nanti kita sisip-sisip. Ini juga? Ini juga. Gitu ini juga. udah raksasa semua nih Pak Ben. Itu gitu juga Pak. Nah ini kepuasannya di mana sih sebenarnya Pak Ben? Kalau saya ini contoh nih ya kan, nah ini Bapak cangkok-cangkok lagi nih ya. Iya. Ini cangkok lagi, nanti diternak lagi kan kira-kira gitu. Nah apa yang Bapak Pak? Ngapa nggak beli yang jadi aja atau udah juara gimana? Gini Pak, bonsai ini bagi kita ini sebenarnya kan melatih kesabaran. Benar. Melatih kesabaran, yang tadinya kita nggak sabaran, temperamen, kita bisa jadi sabar, ya kan? Nah, bagaimana cara melatih kesabaran itu? Ya menikmatin prosesnya. Makanya kita cangkok, ya kan? Iya. Lama-lama kita larut. Nah mungkin larut dengan menanti, ini nanti jadinya gimana. Jadi kita sabar Pak. Bener. Mungkin yang Bapak maksudkan sabar itu waktu menghadapi yang ini Pak. Yang mana? Yang mati ini gimana nih? Wah, kalau yang mati ini ya gimana lagi Pak? Inilah resikonya kalau kan. saya lihat ini waduh istimewa sekali nih Pak nih. Semuanya kan ada risiko Pak. Mati dibuang sayang jadi dilihat-lihat kan gitu Pak. Iya. Nah mungkin kesabaran tadi mengajarkan kita bertawakal di sini juga kali ini Pak ya. Benar-benar bagaimana menghadapi musibah begini kan. Iya. Tapi jadi introspeksi Pak ya. Salahku di mana? Mungkin kurang siram, mungkin kurang rawat kan gitu. Oke, ini kalau kimeng ada berapa yang besar-besar begini Pak? Ada 3 lah Pak. 3 ini yang di ground-ground ini ya. Oke. Nah baik Pak Eben ini saya lihat juga ada waru. Ini waru India ya Pak? Waru Taiwan. Taiwan ya. Karena jarang-jarang juga waru ini masih beberapa orang sih. Kalau di Jawa udah gila-gilaan kan pelihara waru ya. Nah ini bisa diceritain, ini waru umur berapa kira-kira ini Pak? Ini 2 tahun Pak. 2 tahun. Jadi ini saya beli cangkokan. Cangkokan dari Jawa, ya? Sebesar ini. Waduh. Sebesar jempol. Ya. 2 tahun ini? Ya, ada saya beli 5 dulu. Cuma 4 saya bagi-bagi sama Ya. kawan-kawan. Satu tinggal. Satu tinggal ini kita pelihara lebih kurang 2 tahun. Ketika 1 tahun setengah, ini udah besar kan. Jadi sebelum kita potong nih kita cangkok. Salah satu hasilnya yang itu. Oh yang ini ya Pak ya? Ya, ini berarti dari sini. Ini dari sini yang atas itu kali ya Pak ya? Iya. Itu dicangkok. Terus hasil cangkokannya ini menjadi begini. Jadi waduh. Tanaman induknya jadi lebih indah. Satu lagi tanaman kan. Nah sahabat Ikhwanul ini yang saya bilang. Jadi tidak hanya memelihara atau mendapatkan satu batang yang dibeli tadi. Tapi juga hasilnya bisa dicangkok, bisa di stek. Dan ini udah jadi bagus juga ini sekarang ini. Nah kalau ini gimana nih Pak cerita ini Pak? Ini kok segede gajah ini gimana ini Pak? Ini loa Pak. Iya loa, tapi dipotong apa gimana dulu? Atau sempat besar sama Pak Eben ini? Oh ini enggak Pak, ini memang saya beli dari teman ya. Jadi ini pada posisi ya udah dipotong, cuman cabang-cabangnya belum ada.
Oh, berarti ini tunggulnya saja, Pak? Tunggulnya aja. Hanya tunggulnya saja. Berarti ini tumbuh di sini nih ya? Di sini ya lebih kurang 8 bulan lah, Pak. Oh, udah baru 8 bulan. Ya, saya senang nih kenapa saya beli kemarin. Heeh. Karena memang akarnya ini udah sama seperti kondisinya di alam nih, udah gepeng nih akarnya. Betul. Dia udah nggak Ya, bulat-bulat lagi. dia karena meruncing gitu ya, Pak, Iya. contohnya ya. Nggak harus bulat-bulat gitu kalau di Iya. alam memang ya. Nah, berarti ini sudah 8 bulan dan memang tunggul ini berarti cabang dahan baru tumbuh di sini nih, Pak ya. Lebih kurang 8 bulan lah ini. Oke. Waduh, ini sabar juga nungguin nih, Pak. Kalau saya pikir masih lumayan lama nih, Pak ya. Lama, Pak, lagi nih. Kenapa, Pak, tertarik dengan loa? Kalau saya lihat dari tadi loa-loa terus, apa yang menarik sama Bapak, Pak Iben, kalau Satu, loa? Pak, kalau dalam perbonsaian orang kan sudah biasa dengan kimeng, Anting dengan putri. anting putri, Ya. jeruk kingkit, Ya. macam-macam. Nah, loa ini kan raw materialnya kan cukup banyak. Ya. Hampir di semua daerah di Hampir Indonesia ada. ini ada gitu. Cuman jarang orang membuat ini jadi bonsai gitu. Jadi saya terobsesi ngajak kawan-kawan kita manfaatkan raw material yang ada tapi jangan merusak alam, ya kan? Sehingga ini bisa kita populerkan. Oke, suatu saat kita berharap tidak hanya dari Jawa, tapi kapan Dari perlu orang Jawa Jawa beli ke Sumatera, karena Iya. luar biasa potensi kita banyak sekali jenis ini, Pak, kan? Baik. Nah, ini juga salah satu loa beliau ini, Pak Iben, bisa diceritakan sejarahnya nih, Pak Iben? Kalau saya lihat ini jauh lebih bagus kayaknya, Pak Iben. Iya, Ini depannya juga udah nampak sekali nih. iya, ini, Kaki-kaki juga luar biasa. iya, ini loa ini, Pak. Ah, Kita memang beli dari Jawa kemarin. Udah jadi juga ya, Pak ya? Ya, udah setengah jadi lah. Mm-mm. Jadi di sini tinggal numbuhkan. Kemarin dia udah tangan-tangan, Mm-mm. ya, cuman cabangnya belum pecah. Nah, di sini udah pecah cabang. Oke. Ini tinggi berapa? Ini masuk L, Pak ya? L apa Pak. XL ini? L. L ya? Ini udah pernah dibawa kontes, Pak? Belum, Pak. Oh, belum ya? Berarti ini daun juga udah mulai mengecil semua ini, Pak Iben ya? Sudah, Pak. Dari sini apa yang masih Bapak tunggu ini, Pak? Kaki-kaki kah atau Ini, Pak. Masih lagi program. Ini kan udah pecah akar Heeh. kemarin. Nah, Oh, berarti lagi- ini datang akarnya belum begini? belum, Pak. Belum. Terus di sini di program dipecah-pecah akar ya? Iya. Untuk percabangan akar aja lagi tinggal. Oke, sayang kita nggak bisa keliling, tapi yakin kalau ngelihat ini udah keliling semua akar ini. Waduh, ini emang luar biasa ini, Pak. Baik sahabat Ikhwanul, kayaknya sesi pertama ini nggak bisa satu sesi kita bicara di kebun beliau ini. Mungkin sesi pertama kita udah lihat bagaimana prinsip-prinsip Pak Eben Lingga ini terkait dengan dunia perbonsaian. Kemudian bagaimana juga koleksi-koleksi beliau, bagaimana beliau membeli loa besar, bonggol, tapi masih bisa dirawat, masih bisa beliau tumbuhkan lagi di sini, dipelihara lagi. Kemudian begitu juga kalau kita lihat kimeng-kimeng tadi, tidak semua kimeng ini jadi, tetapi beliau beli setengah jadi atau masih katakanlah masih bahan, tapi disambung kemudian ditanam lagi, ditambah lagi, ditempel lagi, sehingga hasilnya pasti nanti suatu saat akan luar biasa. Karena kalau kita lihat dari bahan-bahan yang sudah kita lihat tadi itu kimengnya waduh besar-besar dan memang kaki, tangan semua sudah hampir jadi. Barangkali tinggal hanya menunggu waktunya saja. Nanti kita sambung di sesi yang kedua, barangkali kita mau lihat lagi khusus kita bahas terkait dengan anting putri beliau itu. Terima kasih, kita next ya, kita lihat di sesi kedua khusus anting putri.